Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 4 Februari 2023, kita menghadiri atau mengikuti skema integrasi pelatihan prehospital para tim ambulan Mandiri Kota Yogyakarta. Absen ambulan dulu. Ini kota gede, keraton. Alhamdulillah. Keraton ini? Kiri wae. Terus warung Boto Mbah Kondene sengan kene. Bularjo. Kauman. PDM. Nitian, Angswat. Tegal Rejo. Iki PDM Kota. Wiro Brajan, Danurejan, Mergangsan berangkat dua unit ambulan. Masya Allah, ini barengan keraton masuk RSAMC. Aziz Nur Ahmad pelatihan presensi dulu, perwakilan satu ambulan satu keraton dan kota gede, numpak pintu mabur. Dari ke lantai berapa ya? Ke lantai 4. Bismillah. Oke. Tutup, Mas. Pintu tutupan artinya iki mau iki. Awet. Mbake awet. Takon. Setelah selesai dibawa ke saya untuk ambil snack. Silakan boleh ditulis Pak daerahnya, daerah ambulansnya. Gangguan kesehatan pada masyarakat akan menimbulkan kontribusi yang besar bagi pemerintah daerah, sehingga diperlukan upaya peningkatan derajat kesehatan untuk prestasi daerah. Pandemi COVID-19 Bapak Dr. Gigi Deta Chandra Sari Magister Public Health. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada LP3 UNY, FKIK UNY, kepada Budekan yang tidak bisa hadir ya. Kemudian Rumah Sakit Cina selaku RS kolaborator yang luar biasa. Jadi persiapannya hanya 2 minggu ya dok. Kemudian dari Kepala Dinas Kota Jogja yang diwakili oleh Bapak Eko Rahmadi, terima kasih kehadirannya yang sudah mengapresiasi kami pelatihan yang kami lakukan hari ini.
kemudian ada Bapak Bupati Dok sebagai guru saya dan teman saya Dr. Tunggal yang dalam waktu 2000 juga saya Video iki santai wae. Mlebu kontenku amin. Kang, iya Kang. Order meneh nek ana jenazah luar kota iki. Oke, sebelum kita materi mungkin saya butuh 3 orang relawan. Bisa ke depan. Pak, ini gimana Pak? Tolong Pak, bawa ke PKU aja Pak, Pak. Ini sakit Pak. Pak, bawa ke PKU aja Pak, ini kasihan Pak. Pak, kasihan tuh Pak. Oh bisa, berarti dia bisa. Pak, dibawa ke PKU aja Pak. Ya bisa dia. Berarti apa? Pak, gimana Pak? Cek nadi. Mau diapain tuh Pak? Pak, mau diapain Pak? Pak, diapain Pak? Dengan aman ya, tetap ya, ini standar ya, pastikan dengan aman buat kita, buat korban ya, buat penolong ya. Kalau di jalan ya dipinggirkan dulu, kalau di kebakaran ini kita tenaga yang akan menolong pasien. Jadi kita sangat mungkin kita akan ketemu korban-korban yang henti jantung ya. Itu bisa di mana saja, bisa di tempat misalnya di masjid lagi sholat, sering tuh orang lagi pernah kejadian orang lagi sholat tiba-tiba geletak ya. Ini kita akan ajarkan bagaimana cara melakukan rantai keselamatan ya. Jadi rantai keselamatan ini dari Amerika sana ya. Jadi yang menentukan seorang itu outcome-nya gimana ya, hasilnya gimana itu sangat bergantung dari awal, dari bapak-bapak tadi yang pertama kali ketemu di jalan ya. Terus, nah, bantuan hidup dasar adalah usaha untuk memberikan bantuan sirkulasi sistemik, ventilasi dan oksidasi ya. Henti jantung itu ada 2 jenis, ada yang harus dikejut listrik, ada yang enggak dikejut listrik. Kalau kita nonton sinetron semua henti jantung itu dikejut listrik ya, terapi kejut listrik. Tapi kalau sebenarnya ada 2 ya, ada yang harus terapi kejut listrik, ada yang hanya cukup di pijat jantung. Nah, ini dari waktu henti jantung sampai pasien mendapatkan terapi pijat jantung yang pertama kali. Hitungannya menit ya. Apabila dia henti jantung dalam waktu 2 menit dia mendapatkan terapi pijat jantung, dan dalam waktu 4 menit ini mendapatkan terapi kejut listrik ya. Pada pasien-pasien yang mengalami henti jantung yang perlu terapi kejut listrik, angka harapan hidupnya ternyata hanya 30% tadi yang buat terapi kejut listrik ya, untuk membawa AED ke lokasi. Next. Selanjutnya, lakukanlah pemberian pijat jantung tadi ya. Tadi nggak respon, nggak ada nafas, kita anggap di jantung. Maka kita lakukan resusitasi pijat jantung ya. 2 sampai 5 kali. Dan bantul Pak. 5 kali, baru dikasih lagi pasiennya. Udah ada responnya belum? Udah ada nafas belum? Oh ya, bareng betul. Yang profesional datang atau belum? Kalau belum ada, kita ulang lagi 32. Sampai bantuan itu datang. Sampai Pasien-pasien yang kita bawa itu kan pasti ada potensi mengalami kegawatan medis ya. Nah ini paling tidak Bapak Ibu sekalian nanti bisa melakukan pertolongan bahwa penanganan emergensi sangat penting ya. Makanya hari ini kita belajar bersama-sama ya, ada sedikit teori, kemudian nanti praktek nanti kita share nanti. Oke, saya akan masuk ke materi. Oke, jadi nanti saya mau jelasin sedikit ya, cuma 5 saja. Definisi, acuan standar ambulans di komunitas itu harus bagaimana, dan yang akan dicapai dan rencana tindak lanjutnya bagaimana. Nanti kita diskusikan yang nomor 4 kemudian 5 kesimpulan. Next. Oke, nah ini acuan standar ambulans. Tapi ini untuk ambulannya. Ini, tapi kita adopsi boleh ya sedikit ya, supaya paling tidak kita sebenarnya mungkin lebih banyak ke yang lewat udara. Jadi kalau kita poinnya lewat darat hanya di kota Jogja saja. Jadi mungkin maksudnya lebih luas ya. Kemudian ruang lingkupnya ya tadi ada berbagai macam. Nanti kita yang ambulans darat saja, yang lain tidak kita bahas. Ya. Nah, next rumah, karena itu nggak ada, bener ya? Oke, jadi kita nih ya, mau yang kita capai ya, sama rencana tindak lanjut. Yang nomor 1, workshop pelatihan bantuan dasar dan penanganan sederhana lainnya. Saya kira itu sudah saya penuhi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, aplikasi penunjang yang memudahkan koordinasi. Next project ya. Oke.
Oke, program pemerintah dan dinas terkait dalam pemeliharaan standarisasi ambulan komunitas. PR dokternya bukan PR perawat, tapi PR kita bersama. Aduh, saya ini awal tadi saya mau bisa bantuan hidup dasar. Berarti saya harus bikin di komunitas saya. Saya cari deh dokter-dokter Kelompok terapi ini yaitu kelompok C dari Ambulanmu dan Nurjan, Ambulanmu Kota Gede 1, Ambulanmu Keraton, Ambulans RSAMC, dan ambulan yang dibawa oleh Bapak Daryanto dan Bapak Trianto. Jadi Bapak Noviar Handi, Bapak Dedi Kikis, Bapak Aziz Nur, Bapak Zultan Budianto, Bapak Guntur Aji, Bapak Sigit Kuswanto, Bapak Farid Nurjianto, Bapak Muhlis dan Bapak Daryanto dan Bapak Trianto merupakan grup C. Berarti 4. Silakan. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini semangat. Ayo yang mau kompresi dada harus semangat. Siap. Apa? Silakan. Bisa 12 kilo. Selama belum bunyi nggak apa-apa. Dibunyikan. Nanti yang Monggo. Ayo masuk. nanti yang 4 ini tutup dulu. 1, 2. Yang A yang 4 ya. Ya. BC 5. Oke. Oke? 5. 5. Aku B 5. B5. BC 5. BC 5. Yang A 4. A4. Ane sendi. Aku sing A apa pokoke. Oh jenengan A. Aku ngaruh kae. Loh, temennya di mana temennya? Di A di kanca. Nah, berarti Kolis ning A. Padahal aku nang B. Rame banget. Kolis kon pindah B ya. A. Oke, sekarang yang BC. Ini BC. Yes. Ya. AC. Pokoknya tanya yang nggak tahu semua mumpung instrukturnya yang sesuai yang saya standarisasi gitu loh. Jadi tanya, pokoknya nggak tahu tanya ya. Dokternya gaul ya. Harus dong. Biar pasiennya sudah sembuh ya, Bu. Iya. Kemana lagi nih? Iki wae dhewe ngendi, Yes? Heh? B. Aduh. C. Sana. Oh, licin. Dokter Dika, maaf tambahan. Oh ya, siap, Mbak. Siap. Kenapa? Mohon silakan ya dapat mengikuti. Ya, terus nanti ini pada bagian yang ini. Nah, ini kan ada bagian lengkung ya. Nah, bagian yang lengkung ini digunakan. Nah, ini adalah nanti kalau untuk penggunaan yang namanya yang kita sebut dengan kolam neck. Ya, nanti kolam neck itu nanti juga ada beberapa macamnya. Ada yang keras seperti ini dan ada yang lembut. Nah, kalau yang lembut ini biasanya digunakan untuk
orang-orang yang kemungkinan cederanya itu bukan pada daerah tulangnya, tetapi pada daerah istilahnya itu sarafnya pada daerah leher. Biasanya orang bilang tuh kayak apa namanya ya, kalau bahasanya ini apa maksudnya mungkin apa cengen, nah ini bisa menggunakan ini. Nah nanti untuk caranya juga sama, ya nanti tinggal nanti daerah dagunya ini, terus nanti tinggal dipasangkan di sebelah sini. Ya karena kan ada beberapa yang mungkin dia itu apa kalau misalnya patah, ya dia itu sampai tidak bisa yang namanya menekuk pada daerah tengah ini. Nah kalau misalkan dia masih bisa menekuk, nah terus dia itu masih posisinya sadar, nah maka kita ambilkan yang namanya di sini. Nah terus nanti habis itu, nah kalau dia sudah menyangga seperti ini, nah nanti tinggal, nah teman-teman, nah itu tinggal membuat yang namanya istilahnya itu kayak seperti tas ya. Jadi, nah ini seperti istilahnya dia menyangga bagian ini, dan usahakan dia harus di bagian telapak ini harus menghadap ke arah atas. Ya, sebisa mungkin. Tapi kalau tidak bisa gimana? Ya tidak apa-apa. Jadi jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan nanti akan menambah yang namanya cedera di sini. Ya, jadi sebagai penyangga, ya, dan juga sebagai yang namanya, kita tutup dulu. Ya, bisa menggunakan yang namanya plester ini. Ya, jadi, nah terus nanti bagaimana nutupnya? Nutupnya adalah dari posisinya dari bawah menuju ke atas. Ya, dari bawah seperti ini. Itu nah, nanti kurang lebih ya 1-2 kali. Ya, ini sudah 1. Terus nanti kita harus pindah ke bagian atas. Ya, jadi apa namanya? Tidak boleh di satu titik. Ya, jadi harus tetap komunikasikan dulu. Nah, terus nanti kalau sudah, nah ini ada penguncinya di sini. Nah, nanti untuk penguncinya di sini, nah ini nanti kita harus rekatkan dulu di tempat akhirnya kita tadi. Terus habis itu kita seperti ini ada giginya. Jadi nanti kita, nah ini kita apa namanya? Kita tekan bagian giginya ini. Terus kita, nah ini bagian ini kan melar. Nah ini nanti kita sebutkan. Iya. Ya ini stasiun utama baru yang dasar ya, makanya begitu dulu ya. Maka yang kedua adalah kita cek respon, kita panggil ya. Pak. Suaranya yang banter, tapi kemudian nggak usah banter. Terus sambil kita lihat kalau dia tidak ada respon, panggil bantuan ya. Tolong, ada masih tidak sadar ya. Kita teriak, tolong ya. Sambil nunggu bantuan datang, kita lakukan cek nafasnya. Lihat bernapas atau enggak ya. Nanti kita lihat dadanya ngembang atau enggak, mungkin bisa kita rasakan napasnya atau ada apa enggak. Kalau enggak ada, kita anggap korban ini korban henti jantung. Karena dengan bukan tenaga medis, langsung kita anggap henti jantung. Kalau tenaga medis kita cek nadinya dulu. Ya, 10 detik kalau nggak ketemu kita anggap henti jantung. Oh nggak ada, selanjutnya kita lakukan pijat jantung. Antara di jantung, kalau kita ada cekungan di sini ya, sama bagian bawah ini di tengah-tengahnya. Bukan di antara 2 puting ya, kalau di antara 2 puting nanti kalau mbak susah jadi putingnya kemana-mana. Jadi di antara tengah. Ya, kalau laki-laki di tengah-tengah tulang ini ada 2 puting. Tujuannya apa? Ini jantung seperti ini. Kita harus memompa jantungnya sampai habis. Oh jantungnya di tengah tuh? Nah, jantungnya di sekitar sini. Jadi titiknya di tengah sini. Kita pencet sampai mentok. Terus kita lepaskan sampai lepas. Ya. Dipencet, lepas. Ini harus naik sampai lepas. Jadi supaya jantungnya itu terisi lagi. Begitu dipompa 30 kali. Pastikan supaya jangan nanti lagi kebakaran. Jadi kita amankan dulu pasien. Kalau pasien di tengah jalan, kita bawa tinggi. Terus nafasnya oke nggak ada nafas. Kemudian kita melakukan tolong sudah telepon ambulan telepon aja. Nah itu kita buka dulu dan kita lakukan respon atau paling bisa dicek paling bagus itu cek nadi di sini karena ini paling dekat jantung. Kalau di sini kadang di sini nggak keraba tapi di sini keraba. Nah, kalau untuk cek nadi itu memang untuk lagi nempel aja badannya. Enggak usah cek nggak apa-apa. Sejajar aja, tumbuhannya di bawah.
ini 100 kali terus berapa? Minimal segini. Berarti nafasnya aja Pak. Cepet sampai kita cek terus. Ada apa nih? Kita lihat nafasnya enggak ada dadanya. Ada nggak udara dari sini? Kalau nggak ada, mungkin ada di jantung. Kita panggil. Panggil bantuan, spesifik nanti bantuan. Kalau panggil ada masalah di jantung di otak ini Pindah pos lagi. Pindah pos. Yes. Munggah. Pos smoking kapan nih? Kalau misalnya pasien baru datang, misalnya kita menemukan pasien di jalan, itu pasien yang kelihatan sesak, di brankarnya didudukkan ya. Tadi sudah di waktu kuliah di ruangan sudah dijelaskan kalau misalnya ada pasien terlihat sangat sesak atau sesak banget, itu kita mendudukkan di brankar. Kalau bisa brankarnya diposisikan setengah duduk, ya, setengah duduk. Kemudian kita berikan obat oksigen ini itu maksimal 5 liter Pak. Kalau di pengaturan oksigen di sini ini kita buka dulu 300 ya di sini. Nah itu kita buka maksimal kalau pakai ini itu 5 liter. Nah kalau hidung ini ya 2 sampai 5 sih Pak kalau yang hidung. Kenapa maksimal 5 liter? Karena kalau lebih dari 5 liter nanti dia bisa hilang. Nah, ya betul. Jangan sampai lebih. Di sini ya, dari sini. Gini ya. Gini. Ambil dada. Ini posisinya ngapain? Gini apa gini? Gini. Iya. Nah, ya. Gini. Iya. Tuh, 2, 3. Kalau dengan cara seperti ini tidak berhasil mengeluarkan tersedaknya itu, kemudian pasien tidak bernafas, penurunan kesadaran, kita raba nadinya nggak ada, kita lanjut ke yang dulu ya Pak, ya dulu. Nah ini untuk nyangga badannya supaya aman, terus yang tangan kiri untuk nyangga lehernya supaya nggak keceklek gini. Nah, jadi di posisi ini jangan menutupi mulut. Ini nggak menutupi mulut ya. Nah sambil kita sangga lehernya juga, karena kan kalau bayi lehernya masih rapuh ya, jadi harus disangga. Nah terus ini badannya, terus sambil kita miring condongin ke bawah supaya kalau keluar bisa keluar. Nah ini sama Pak, menggunakan ini tangan 5 kali Pak, nih 1, 2, 3, 4, 5. Kalau keluar ya alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa dibalik Pak. Nah ini dibalik, terus lehernya kita sangga supaya nggak begini di dada Pak. Kalau misalnya anaknya agak besar mungkin pakai 3 jari ditekan dadanya. 1, 2, 3, 4, 5 sambil dilihat keluar enggak. Kalau misalnya ya tengah tengah dada, ya kita tekan ya di atas ulu hati, di bagian dadanya ini, di tulang kerasnya itu. Kalau misalnya kita lihat benda asingnya itu ada di mulut ya kita korek, keluarkan. Tapi kalau nggak bisa, kemudian bayinya tambah biru, terus nggak nafas, dadanya nggak ngembang, kita lanjutkan taruh ke posisi untuk RJP atau anak. Kalau bayi kan begini. 2, 3, oke. Ya. Keraton. OTW pulang, acara sudah selesai, kita mau pulang. Oke.
Ini apa di depan? Oh iya, nanti kita tunggu di sana ya. Iya gimana? Jangan lupa subscribe Ambulanmu Kota Gede. Ini kadang-kadang ngerucut ini pita. Jadi kadang ngono lho. Berarti digawe kene nyerong lho. Tapi Dimajuin bagian. Ini peserta pelatihan. Oke, video nih. Apa dulu? Salah satu. Salah satu ada yang kencang. Siapa? Semangat tanpa sambat. Ya. Jangan lupa sarapan. Bentar, Bu. Rumah Sakit Kolaborator, Dr. Beta, terima kasih kesediaannya. Kemudian dari tim kerjasama FKM KUPS Sadecon juga sudah sangat-sangat luar biasa. Semuanya sudah menyukseskan acara ini. Saya kira sukses ya, Dok. Insya Allah. Amin. Saya tutup pelatihan kita pada hari ini. Silahkan berikutnya kita beraktivitas kembali. Yang tadi sudah beberapa yang sudah dipanggil ya, Dok. Sudah ada pelayanan. Yuk, semangat terus, maju terus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali. Ini setelah jemput ada layanan darurat, langsung berangkat ambulan Mumbularjo. Semangat tanpa sambat. Kandhani kok, Mbah.